Prof. Mahfud MD, sebut bahwa yang harus kita pikirkan bangsa ini pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu Pak Jokowi tidak lagi. Maka yang harus muncul pemimpin yang bisa menyatukan dan memberantas perampok uang rakyat. Negara dalam keadaan korupsi tidak terkendali di pengadilan, parlemen, birokrasi pemerintah dan pengusaha semua. Saya berpikir terobosan teori klasik dan kalau di Amerika Latin muncul kudeta. Lah yang mau dikudeta siapa Prof? Pak Jokowi atau pemimpin tahun 2024? Prof sedang mengkritisi siapa? Bukankah yang memegang amanah di situ? Tupoksi Prof sebagai Menko Politik Hukum dan Keamanan apa? Kalau nanti tahun 2024 ketemu sang pemimpin yang Anda maksud. Namun para Menko seperti Anda, apa mereka bisa kendalikan korupsi di negeri ini? Harus kita pikirkan bangsa ini pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu Pak Jokowi tidak lagi itu, maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan negara-negaranya bisa maju, tidak kayak sekarang saling mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi, itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan udah tidak terkendali, dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Ya, kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil jet. Gak usah gitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Ya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Saya tahu rekam jejak akademisnya beliau luar biasa memang. Pernah beberapa kali jadi menteri pertahanan, menteri Kumham, juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, masalah rekam jejak akademisnya sudah tidak bisa diragukan gitu. Nah, yang membuat saya bingung ini adalah statementnya Pak Menteri ini. Dia mengatakan bahwa kita harus cari pemimpin yang menyatukan, bukan seperti sekarang ini tambah mengerikan. Artinya seperti sekarang pemimpin yang sekarang ini kan pemimpin di mana Pak Mahfud MD menjadi bagian dari rezim. Pemimpinnya Pak Jokowi, Menko Polhukamnya adalah Pak Mahfud MD. Saya tidak tahu apakah Pak Mahfud MD ini sedang mengkritik diri sendiri, karena menurut saya masalah stabilitas politik, keamanan itu kan tanggung jawab beliau. Berarti artinya kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa pemimpin sekarang ini tidak bisa menyatukan, mungkin salah satu parameternya karena kegagalan dari Menko Polhukam. Karena Presiden tidak bisa membuat dan melaksanakan semuanya sendiri, pasti dibantu oleh Menko-Menko dan menteri-menteri teknis yang lain. Tapi apa yang dikatakan Pak Menko Polhukam ini dimaknai bahwa beliau sedang mengkritisi Pak Jokowi. Pak Mahfud MD, seperti yang tadi kita dengarkan bersama, saya miris bahwa hal itu dikeluarkan oleh Menko Polhukam, mengatakan bahwa korupsi di negara ini sudah luar biasa, melibatkan seluruh sistem perangkat institusi negara.
yang ada di negara ini dan menyatakan bahwa salah satu solusinya berdasarkan referensi negara yang disebutkan tadi oleh Pak Mahfud MD adalah kudeta. Maksudnya apa Pak Mahfud MD? Anda itu Menko Polhukam loh ya, bukan pengamat politik. Maksudnya apa ini? Apakah Anda sedang mengompori aktivis-aktivis oposisi di negara ini untuk memberontak, untuk melakukan kudeta kepada pemerintahan Pak Jokowi? Masya Allah, luar biasa. Maksudnya apa ini? Sebagai Menko Polhukam dipercaya oleh Pak Jokowi untuk mengatasi itu semua, malah nunggu 2024. Jangan, nggak usah nunggu 2024. Pemilu yang akan datang berlangsung hari ini. Pak Mahfud panjenengan dipercaya oleh Pak Jokowi untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Eksekusi. Inilah tugas panjenengan hari ini, dipercaya oleh Pak Jokowi. Gak usah berpikir yang akan datang, belum tentu kita masih hidup 2024. Amanah yang diemban hari ini, yang dipercayakan hari ini oleh rakyat kepada panjenengan Pak Mahfud MD, laksanakan dengan baik untuk menumpas, untuk mengeksekusi, untuk menyelesaikan benang ruwet polarisasi ideologi yang tadi saya sampaikan, yang sampean tadi sampaikan. Bagaimana caranya? Ya panjenengan pasti punya perangkat hukum, punya jajaran kementerian terkait. Jangan hanya jadi bahan diskusi, bahan wacana. Ya kapan selesainya? Memang butuh terobosan. Klasiknya ya kayak di Amerika Latin itu kudeta. Halo Pak Mahfud MD, saya Kristianto Yinoni rakyat jelata. Salam hormat buat Bapak Mahfud MD. Mohon izin Bapak Menteri, saya sangat hormat kepada Bapak Menteri. Dan Bapak Menteri ini merupakan salah satu tokoh politik, salah satu orang tua bangsa yang menjadi buah bibir masyarakat, dalam tanda petik buah bibir yang positif. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menginginkan agar presiden selanjutnya itu adalah Bapak Mahfud MD. Tapi dengan statement Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang terkesan memberi sinyal positif bagi para perongrong NKRI seperti ini, sejujurnya Bapak, sebagai salah satu anak bangsa, pencinta NKRI, pendukung pemerintahan yang sah dan juga aparat TNI Polri, saya Kristianto Yinoni begitu kecewa terhadap Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini. Maksud Bapak apa? Apakah Bapak sudah merasa lemah dan tidak mampu lagi berada di lingkaran pemerintah? Apakah Bapak sudah merasa tidak mampu lagi mengemban jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan? Kalau Bapak merasa sudah tidak mampu lagi mengemban jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, ada lebih baiknya Bapak mundur dengan terhormat. Mundur dari jabatan Bapak sebagai Menko Polhukam, mundurlah dengan terhormat. Dan jangan Bapak membuat statement-statement ngawur yang jelas mengesankan bahwa Bapak sementara memberikan sinyal positif bagi para perongrong NKRI. Bapak termasuk salah satu pejabat di BPIP. Tentunya punya gaji, Pak. Bapak juga seorang menteri. Tentunya Bapak punya gaji. Tolong Pak, kami rakyat jelata, anak bangsa yang merasa terpanggil untuk peduli terhadap bangsa, anak bangsa yang merasa terpanggil untuk menyuarakan NKRI Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kami tidak dikoordinir oleh pihak manapun, kami tidak diintervensi oleh pihak manapun. Kami bersuara meskipun nyawa kami terancam,
Meskipun seringkali kami mendapat tekanan dan ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tapi kami lakukan ini dengan tulus, dengan suatu motivasi yang murni, karena kami cinta NKRI. Kami tidak terobsesi untuk dilirik oleh pemerintah, kami tidak terobsesi untuk dibayar oleh siapapun. Kami lakukan ini atas dorongan hati nurani sendiri, atas dasar cinta yang murni terhadap bangsa dan negara ini. Sehingga kami lakukan ini, Pak. Seolah nggak anggap bahwa Pak LBP itu strong leader tuh. Iya. Tapi sinyal Pak Mahfud sebetulnya kalau dia konsisten, ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu kan. Ya. Kan dia cuma mau mengeluh pada rakyat, saya menyaksikan nih banyak korupsi sekeliling saya. Terus lu diam aja gitu kan. Ya. Saya menyaksikan nih ada potensi keterbelahan bangsa. Ya, terus penyelesaiannya dengan wawancara apa? Jadi kalau secara implisit Pak Mahfud mau bilang ya Presiden Jokowi udah nggak mampu, itu artinya pembantu-pembantunya juga udah nggak mampu, ya bubar aja kan supaya ada pengganti baru. Juga dimuat di Banten bantennews.com ya. Ya, dengan judul Mahfud, di negara-negara Amerika Latin, kondisi negara seperti ini lazim digulingkan dengan kudeta. Ini luar biasa karena di wawancara tersebut Mahfud MD mengakui bahwa Indonesia dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja ya. Korupsi sudah merajalela di berbagai kalangan begitu ya, dalam berbagai bidang begitu ya. Dan ya, ada statement yang menarik di sini ya, disebutkan menurut Mahfud, saya bacakan saja ya. Menurut Mahfud harus ada strong leader yang mampu melakukan terobosan. Saat Jokowi selesai 2024 nanti, maka penggantinya harus orang kuat yang siap untuk melakukan pembersihan. Kemudian Mahfud juga mengatakan, di negara-negara Amerika Latin, kondisi seperti ini rezim sudah digulingkan dengan cara kudeta. Waduh, luar biasa. Kemudian banyak juga ungkapan menarik ya di kanal situ ya. Tentunya akan kita cermati dengan seorang narasumber pakar komunikasi politik ini dengan Profesor Cipta Lesmana. Halo, apa kabar Profesor Cipta? Kabar Pak Rahma, ya sehat-sehat ya. Ya sehat, alhamdulillah. Ini menarik ini yang disampaikan. Kalau saya sehat alhamdulillah, tapi dari statement Mahfud MD menunjukkan Indonesia sangat tidak sehat gitu ya. Bahwa bisa dikatakan ini korupsinya menurut Mahfud ini sudah lebih gila dari Orde Baru gitu. Itu Mahfud MD loh yang ngomong pada saat rezim ini terjadi dan biasanya digulingkan dengan kudeta. Kalau Profesor Cipta melihat statement mengejutkan seperti ini, komentarnya Prof? Ya, waktu saya dapat YouTube ini, saya putar, saya dengarkan 3 kali saya dengarkan. Saya juga kaget. Waduh, ini Mahfud MD, Menko Polhukam. Memang belakangan saya amati Pak Mahfud sering mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Yang tempoh hari kita ulas juga di sini tentang wacana industri hukum. Jadi korupsi sudah menjadi industri hukum. Ini namanya industri adalah ya jual beli gitu kan ya. Pak Rama mau jual, nih saya beli, nah berapa duit ya? Itu dia bilang, korupsi sudah menjadi industri hukum, sudah merajalela ya, jual beli tentang keadilan. Itu mengejutkan sekali. Nah, pernyataan 2 hari 3 hari yang lalu ini juga mengejutkan sekali ya. Dia bilang Indonesia ini seperti waduh udah gak karuan nih bahasa Betawinya gitu ya. Lebih buruk dari Orde Baru katanya. Lebih buruk dari Orde Baru. Waduh. Ini apa Mahfud lupa ya? Dia hari ini, detik ini masih menjabat Menko Polhukam. Jabatan Menko Polhukam itu tinggi itu. Ini sampai menampar Jokowi kalau menurut saya. Ini tangan kanan nih Mbak Rahma, tangan kanan presiden. Kena loyalis dulu ya. Loyalis ya. Jadi kalau dari segi komunikasi, apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, menurut saya sebagai orang komunikasi itu sudah empet sekali, sudah kesal sekali Pak Mahfud melihat situasi politik, keamanan dan ekonomi di negara kita pada saat ini ya. Sampai dibilang nih kalau keadaan ini terjadi di luar negeri, di Amerika Latin, itu biasanya solusinya kudeta. Jadi saya sebetulnya siang ini mau bicara tentang wacana failed state, negara gagal. Waktu era SBY, saya sudah lemparkan bahwa negara kita yang tercinta Indonesia ini sedang menuju ke jalan negara gagal, failed state. SBY marah. Siapa yang bilang itu? Kita tambah kuat negara kita. Nah. Negara kita makin lemah. Jadi saya berikan dulu supaya para pemirsa televisi Mbak Rahma ini tahu persis what does it mean by failed state. Ya, apa failed state itu?
failed state adalah negara yang sistem politik dan sistem ekonomi dan sistem hukumnya sudah mulai melemah sehingga pemerintah tidak lagi in fully control, tidak lagi bisa mengkontrol negara ini. Jadi begitu lemah sistem politik, ekonomi, dan hukum. Oh, Pak Mahfud nih pakar hukum, profesor doktor hukum tata negara. Memang pinter. Aduh, Pak Mahfud ini pinter sekali. Jadi 3 sistem ini sudah makin lemah, sedemikian lemah sehingga pemerintah nyaris tidak sanggup menanganinya. Kalau negara sudah sampai ke tahap itu, negara itu dikatakan failed state, hampir lagi ambruk, negara gagal. Dia berikan contoh yang jelas sekali soal korupsi. Bagaimana kita bisa selesaikan korupsi, kata Mahfud. Ya, semua eksekutif, legislatif yang hantam korupsi juga korupsi, pengusaha korupsi. Kita mau berantas korupsi dari mana? Ini bukan cipta lesmana, ini omongan Pak Mahfud. Nah, itu nuansa hopeless. Negara yang tidak bisa menangani hukum, yang tidak bisa menangani korupsi, that is false state. Itu sudah negara gagal, walaupun nggak ada yang mengakui. Ya, nah solusinya tidak selalu harus kudeta. Ya, tidak harus selalu kudeta. Positive thinking lah, positive thinking ya. Positive thinking kalau menurut saya motivasinya Mahfud ingin memperingatkan kita semua rakyat Indonesia ini, terutama orang politisi, orang akademisi, pengamat politik, termasuk orang media, Pak Rahma ini memberikan peringatan yang serius. Awas, hati-hati, negara kita sudah dalam situasi yang tidak baik, gonjang-ganjing. Awas ya. Mari kita sama-sama, ayo kita bekerja serius. Jangan sampai yang sudah jelek ini masuk ke jurang, hancur negara kita itu. Menurut saya begitu. Positive thinking lah, Pak Rahma. Ini Pak Jokowi belum mengeluarkan samurainya, belum mengeluarkan dan belum menggunakan samurainya. Pada suatu saat, kalau situasi makin jelek, saya yakin Jokowi berani dia keluarkan sarungnya. Dia babat orang-orang kepercayaannya yang sekarang makin tahu, makin terbuka kedoknya. Ya, ini orang nggak bagus, berani dia tebas oleh samurainya. Ya, bagi segera mengeluarkan samurai. Yang terpenting adalah siapa yang akan ditebas dengan samurai itu. Jangan sampai rakyat yang ditebas, jangan sampai ya.